Siapa sih di zaman sekarang yang nggak tahu anime? Pasti semua orang pernah tahu atau seenggaknya pernah sekilas mengerti bahwa bentuk karakter yang mereka lihat dan berseliweran di sosial media adalah anime. Kita akan coba menelusuri bagaimana awal mulanya anime ini ada dan jadi sepopuler sekarang. Anime berasal dari kata animation atau animasi, adalah sebuah bentuk media yang berasal dari Jepang. Anime punya gaya visual yang khas, termasuk cara menggambar karakter dengan desain mata yang khas dan wajah yang ekspresif. Selain bentuk mata, warna, bentuk badan, gaya rambut juga punya ciri khas masing-masing. Sejarah anime sendiri dimulai pada sekitar abad 20. Sejak saat itu, anime berkembang hingga era modern atau sekarang dan mengalami banyak perubahan juga perkembangan. Biasanya, anime diambil dari adaptasi sebuah manga atau kita biasa nyebutnya komik. Tapi tahukah kamu, anime pertama yang dibikin di dunia langsung digambar pada cari film dengan menggunakan stensil dan langsung diproyeksikan. Anime pertama yang kala itu muncul berjudul Katsudo Shashin atau dalam bahasa Indonesia artinya gambar bergerak. Anime ini masih dibuat dengan menggunakan gaya animasi mirip animasi barat atau bisa dibilang hampir mirip dengan karakter kartun Amerika. Tidak ada informasi pasti siapa sebenarnya yang bikin anime ini, namun beberapa sumber mengatakan kalau anime ini ditemukan di suatu proyektor pribadi di daerah Kyoto. Katsudo Shashin merupakan animasi singkat yang menampilkan anak laki-laki yang sedang nulis huruf kanji terus melepas topinya dan bersikap hormat. Anime tersebut terdiri dari rangkaian frame sebanyak 50 strip dan berlangsung hanya beberapa detik. Menariknya, anime ini ditemukan di rumah sebuah keluarga di Kyoto pada sekitar tahun 2004-2005. Pakar ikonografi dari Universitas Seni Osaka, Natsuki Matsumoto, dihubungi oleh seseorang untuk mengambil sejumlah film dan proyektor di sebuah keluarga di Kyoto. Menurut pengakuannya, barang-barang tersebut meliputi 3 proyektor, 11 film 35mm, dan 13 salindra kaca lentera ajaib juga termasuk carik film dari Katsudo Shashin. Berdasarkan temuannya, Matsumoto mengira kalau anime tersebut dibuat antara tahun 1907 dan 1911. Pada zaman itu, cuman orang-orang kaya yang punya proyektor pribadi, dan bioskop masih dibilang sangat langka. Meskipun memicu banyak perdebatan karena nggak memenuhi syarat animasi, Katsudo Shashin tetap dianggap sebagai anime pertama di dunia. Kalau Katsudo Shashin diyakini sebagai anime tertua di dunia, maka Mukuzo Ikowaki dan Namakura Gatana adalah anime yang pertama kali bisa ditonton oleh orang-orang. Mukuzo Ikowaki adalah film animasi yang diberi gelar The First dan dibuat oleh Oten Shimokawa di tahun 1917. Saat itu, Oten butuh waktu 6 bulan untuk mengerjakan animasi sepanjang 5 menit. Sedangkan Namakura Gatana mengisahkan petualangan seorang samurai dan pedang yang sangat dicintainya. Anime ini dibuat oleh Saitaro Kitayama juga pada tahun 1917. Di anime ini juga pertama kali ada adegan pertarungan tercipta meskipun cuman adegan sederhana. Setelahnya ada anime yang berjudul Urashima Taro, mengisahkan seorang nelayan yang mengalami petualangan di bawah laut. Nelayan tersebut menyelamatkan penyu yang terdampar di pantai. Kemudian muncul seorang wanita cantik yang menawarkan imbalan atas jasanya. Nelayan tersebut meminta ikan untuk makan, tapi dia malah ikut terbawa di dunia laut bersama wanita tersebut. Ketika kembali ke dunia asalnya, ternyata waktu sudah berjalan ratusan tahun. Bisa dibilang ini adalah anime pertama yang mempunyai genre fantasi. Tentu aja masih banyak anime-anime jadul lainnya yang bermunculan dengan gaya animasi lawas. Tapi menurutmu anime mana yang jadi jalan pembuka bagi anime-anime lain? Sebagian pasti yakin jawabannya adalah Dragon Ball. Tentu saja Dragon Ball punya peran besar dalam perluasan industri anime. Dragon Ball bahkan layak mendapat gelar anime legends. Gimana enggak, setelah Dragon Ball muncul kita jadi bisa kenal anime Big 3 lainnya yaitu One Piece, Naruto, dan Bleach. Tapi sebelum Dragon Ball, ada anime satu legendaris yang mungkin sebagian dari kamu masih ingat yaitu Astro Boy. Astro Boy rilis sebelum Dragon Ball, tepatnya tahun 1963, sebelum kemunculan Dragon Ball. Astro Boy mengisahkan seorang ilmuwan yang menciptakan robot bernama Astro Boy untuk menggantikan putranya yang telah meninggal. Dengan kekuatan yang dimilikinya, Astro Boy berusaha melindungi bumi dari serangan alien. Anime Astro Boy diadaptasi dari manga karya Osamu Tezuka. Astro Boy juga adalah awal dari era karakter dengan masa lalu yang cukup memprihatinkan. Biasanya kita sering lihat MC dari sebuah anime punya masa lalu yang kejam dan menyedihkan. Begitu pula dengan Astro Boy. Meskipun hanya robot, dia punya emosi seperti manusia. Astro juga sempat dijual ke sirkus robot di mana dia dipaksa buat bertarung lawan robot-robot lainnya. Astro adalah perwujudan dari seorang pahlawan dengan rasa keadilan yang kuat dan selalu bersedia untuk membela mereka yang tidak berdaya. Meskipun punya banyak kekuatan luar
luar biasa, Astro adalah seorang pasifis alami. Biasanya berusaha memecahkan masalah secara diplomatik. Dia hanya menggunakan pertarungan sebagai upaya terakhir. Semenjak munculnya Astro Boy, industri anime kian menyebar luas. Banyak anime-anime baru yang bermunculan. Salah satunya adalah Dragon Ball. Anime besutan almarhum Akira Toriyama ini sukses jadi legenda karena disukai banyak orang di seluruh penjuru dunia. Siapa yang nggak kenal dengan Goku, apalagi gerakan khasnya ketika mengeluarkan Kamehameha. Apalagi ketika Goku mengaktifkan mode Super Saiyan dan terus gelut lawan musuh-musuh yang kuat. Mungkin inilah yang menjadikan anime Dragon Ball gampang disukai. Orang cenderung menyukai anime yang memiliki banyak adegan pertarungan. Nggak bisa dibohongi memang, hingga sekarang pun anime dengan banyak adegan fight memang lebih seru ditonton. Bahkan saking larisnya anime Dragon Ball sampai muncul berbagai serinya. Seperti diantaranya ada Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Z Kai, Dragon Ball Super, ataupun Dragon Ball Heroes. Julukan Dragon Ball sebagai anime legends memang patut diakui, karena berkatnya anime jadi mendunia, membuat industri anime makin berkembang pesat. Tentu aja setelahnya One Piece jadi anime yang paling dikenal bahkan sampai sekarang belum tamat. Awal anime One Piece disiarkan adalah tahun 1999. Waktu itu Eiichiro Oda sebenarnya sudah memutuskan akan namatin One Piece dalam waktu 5 tahun. Bahkan katanya dia udah nyiapin endingnya. Tapi nyatanya sampai sekarang tahun 2024 One Piece juga belum tamat. Kira-kira apa ya yang menghambat Oda untuk menyelesaikan One Piece? Terus kalau dulu Oda pernah mengeluarkan statement One Piece tamat dalam 5 tahun dan sudah nyiapin endingnya, kira-kira arc mana ya yang sebenarnya One Piece sudah selesai? Pastinya di antara semua arc One Piece sejauh ini ada salah satu arc yang sebenarnya jadi puncak atau rencana awal Oda menamatkan One Piece di sana. Abis One Piece ada anime satu lagi yang mendunia yaitu Naruto. Naruto pertama tayang pada tahun 2002 dan selesai tahun 2014. Seperti One Piece dan Dragon Ball, Naruto juga punya fansnya sendiri. Tapi biasanya orang-orang yang nonton One Piece dan Dragon Ball pasti juga satu paket dengan Naruto. Serta tambahan satu lagi yaitu anime Bleach sebagai pilihan opsional untuk ditonton. Nah, jika barusan adalah penjelasan anime tertua hingga era modern, terus bagaimana anime-anime berkembang di Indonesia ya, bahkan bisa sampai melahirkan generasi-generasi wibu sekarang. Sebenarnya anime awalnya direncanakan hanya untuk market orang Jepang aja. Tapi lambat laun anime mulai nyebar ke berbagai negara dan punya popularitas serta fansnya termasuk negara Indonesia. Terus tepatnya kapan sih anime masuk ke Indonesia dan mulai jadi media hiburan? Seperti yang tertera di awal, kalau anime berkembang di Jepang sekitar abad 20. Kemudian pada tahun 1917, anime mulai hadir jadi tontonan masyarakat Jepang. Meskipun saat itu masih dalam bentuk animasi bisu dan berwarna hitam putih, para animator Jepang tetap berusaha mengembangkan pembuatan anime dengan berbagai teknik. Mereka mendapat inspirasi dari animasi kartun yang tayang di Amerika. Kala itu sedang terjadi Perang Dunia II. Perizinan untuk penayangan anime jadi sulit. Oleh karena itu, pihak tentara Jepang menggarap sebuah anime yang berjudul Momotaro Umi no Shinpei. Ada maksud dan tujuan kenapa tentara Jepang mengerjakan anime ini, yaitu untuk propaganda pemerintah yang dikemas dalam bentuk animasi. Singkat cerita, setelah masa perang mulai perlahan mereda, produksi anime mulai ikut bangkit. Salah satu produser film bernama Hiroshi mulai terinspirasi untuk membuat anime berwarna. Setelah menonton film garapan Disney dari Amerika yang berjudul Snow White, akhirnya pada tahun 1965, Hiroshi mendirikan studio anime modern yang sekarang kita kenal dengan nama Toei Animation. Tentu aja sebelum menyebar dan sampai di Indonesia, sudah pasti anime lebih dulu terkenal di negerinya sendiri. Kala itu, Astro Boy jadi anime yang paling dikenal di masyarakat Jepang. Sejak saat itu, Astro Boy membuka pintu meluasnya anime di seluruh dunia. Kemunculan anime yang pertama di Indonesia pada tahun 1970. TVRI adalah satu-satunya stasiun televisi Indonesia di zaman itu. TVRI pertama kali menayangkan anime di Indonesia yang berjudul Wanpaku Omukashi Kumkum. Ada yang pernah tahu mungkin? Kalau tahu, wah, tua sekali Anda. Kemudian di tahun 1991, RCTI ikut menayangkan serial anime lainnya yaitu Doraemon. Aku nggak mau makan kue lagi. Buatmu saja. Nobita nggak mau makan kue. Nah, kalau yang ini pasti relate semua kan ya, dimanapun generasi kalian lahir. Tahu gak kamu, kalau penayangan Doraemon di stasiun TV Indonesia itu terbilang sukses. Doraemon berhasil menarik perhatian masyarakat sehingga mulai melihat anime. Meskipun di zaman itu, kayaknya nggak ada yang nyebut Doraemon adalah anime deh. Karena tahu RCTI sukses dengan penayangan Doraemon, stasiun TV lainnya juga ikut menayangkan anime. Misalkan Indosiar yang menayangkan Dragon Ball ataupun Detektif Conan.
Disinilah awal mula anime mulai digemari kalangan masyarakat baik anak-anak maupun orang dewasa. Mulai tayang anime-anime lainnya seperti Naruto, One Piece, Saint Seiya, Sailor Moon, Bleach, Pokemon, Tsubasa, dan masih banyak lainnya. Sementara sistem penayangan anime di Indonesia sendiri menggunakan sistem dubbing. Mungkin juga AC-nya rusak, Mimi. Wah, kenapa di musim panas begini ada orang yang memakai jaket? Anime terus berkembang sepanjang tahun di pertelevisian Indonesia. Kita mulai suka nungguin anime favorit kita tayang di TV dan sampai hafal jam tayangnya. Misal dulu Naruto pernah tayang tiap sore, tapi sayangnya kita nggak bisa nonton karena harus TPA atau ngaji dulu. Atau kalau nggak tiap hari Minggu mulai dari pagi hingga siang hari full tayangan anime di channel RCTI dan Indosiar. Dari situlah penggemar anime mulai ada dan bermunculan. Namun sayangnya penayangan anime di Indonesia pernah dibatasi karena dianggap mengandung konten kekerasan dan pornografi. Meskipun banyak mengandung kontroversi dan membuat orang-orang kecewa, kita wajib berterima kasih ke pertelevisian Indonesia karena pernah membawa anime dan menayangkannya untuk kita semua. Terus bagaimana anime masih punya banyak penggemar di Indonesia meskipun siarannya sempat dibatasi bahkan dihilangkan? Internet. Itu adalah jawabannya. Beruntungnya begitu penyiaran anime dibatasi, internet sudah masuk ke Indonesia. Orang-orang masih bisa mengakses anime favorit mereka melalui internet. Meskipun terkadang ada juga yang mengakses lewat situs ilegal. Dulu dari YouTube kita cuma bisa lihat potongan-potongan klip anime. Tapi sekarang berkat channel Muse Indonesia kita bisa menonton anime secara resmi dan legal. Dari sinilah anime semakin dikenal bahkan oleh generasi-generasi berikutnya. Terus kenapa sih orang suka dengan anime dan kenapa anime mudah diterima masyarakat? Karena cerita di anime mengandung banyak pelajaran hidup seperti usaha meraih mimpi, percintaan, hubungan satu sama lain antar manusia maupun alam, adapun tentang pekerjaan dan spiritualitas. Yang mana semua hal tersebut relate dengan kehidupan nyata dan bisa kita rasakan. Namun sayangnya belakangan ini kita jarang mendapat anime yang bisa diambil pelajaran hidupnya. Justru semakin banyak anime yang menyuguhkan fanservice. Terakhir mengenai julukan wibu sendiri. Sebenarnya kata wibu adalah penyerapan dari bahasa asing yang berbunyi weeaboo. Sebutan ini ditujukan kepada orang yang suka dengan budaya Jepang. Karena anime adalah budaya Jepang, ya pastinya jika kamu suka nonton anime, biasanya orang nyebut kamu wibu. Jadi begitulah cerita singkat perkembangan wibu di Indonesia serta bagaimana penyebaran anime di negara ini. Pastinya bukan hanya negara kita, tapi juga pasti punya pengaruh di negara-negara lain.